Selamat pagi, saya Rian Tama Andriani dari Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis KPPBC TMPC Mataram. Akan membahas materi terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 45 PMK 4 Tahun 2020 yang mengatur tentang tata cara penyerahan surat keterangan asal atau invoice declaration beserta dokumen pelengkap pabean penelitian surat keterangan asal dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional selama pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Relaksasi Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait COVID-19 dengan latar belakang. Yang pertama, Form A yang diterbitkan oleh Issuing Authority China terlambat dikirim. Yang kedua, penutupan penerbangan dan kendala administrasi pengiriman lembar asli Form A. Yang ketiga, importir di Indonesia hanya memiliki kopi atau scan atau PDF SKA Form A. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan SE nomor 2 BC tahun 2020. Terkait SKA Form E dapat disampaikan dalam bentuk scan atau kopi dalam waktu sesuai PMK 229 tahun 2017. Dan lembar asli SKA diserahkan dalam jangka waktu 90 hari. Beberapa negara telah melakukan lockdown dan penutupan penerbangan internasional. Oleh karena itu, diatur dalam SE 7 tahun 2020. Yang pertama, SKA seluruh skema FTA dikirimkan via email atau media elektronik dalam waktu 30 hari dan lembar asli SKA diserahkan dalam jangka waktu 90 hari. Latar belakang diterbitkannya PMK 45 tahun 2020 yaitu yang pertama, pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 berdampak pada proses penerbitan dan pengiriman SKA dan menyebabkan perubahan pola kerja pengadministrasian dan pemanfaatan SKA di negara Indonesia dan negara-negara mitra FTA. Yang kedua, untuk mengurangi kontak fisik antara pengguna jasa dan pejabat atau pegawai bea cukai dengan melakukan physical distancing. Ruang lingkup PMK 45 tahun 2020. Pengaturan ketentuan prosedural atau procedural provision selama COVID-19 meliputi 1. Penyerahan SKA atau invoice declaration beserta dokumen pelengkap pabean penelitian SKA. 2. Tanda tangan pejabat yang berwenang dan atau stempel resmi dari instansi penerbit SKA. 3. Tanda tangan eksportir. Dan yang terakhir, overleaf notes. Dikecualikan dari pelaksanaan ketentuan prosedural tersebut dalam hal SKA berupa SKA elektronik atau e-form. Penyerahan SKA. Penyerahan SKA harus dilakukan dengan pengiriman melalui surat elektronik atau email atau media elektronik lainnya. Email SKA menunjuk pada nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor atau PPFTZ 01 pemasukan. Jangka waktu penyampaian 30 hari kalender sejak pemberitahuan pabean impor atau PPFTZ 01 pemasukan mendapatkan nomor pendaftaran. Bentuk surat keterangan asal. 1. Hasil pindaian warna SKA dalam hal terbit hard copy. 2. Hasil unduhan dari website instansi penerbit SKA dalam hal diterbitkan via platform atau web. 3. Hasil pindaian warna invoice declaration dalam hal menggunakan invoice declaration. Diserahkan beserta hasil pindaian berwarna dokumen pelengkap pabean penelitian SKA. Persyaratan SKA. SKA memuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan atau stempel resmi dari instansi penerbit SKA yang dibubuhkan secara manual atau elektronik. SKA dapat memuat tanda tangan dan stempel yang dibubuhkan secara elektronik dalam hal 1. Perjanjian atau kesepakatan internasional telah mengatur penggunaan tanda tangan pejabat yang berwenang dan atau stempel resmi dari instansi penerbit SKA negara anggota pengekspor secara elektronik dan atau 2. Negara anggota perjanjian atau kesepakatan internasional menyediakan website untuk melakukan pengecekan validasi SKA. Persyaratan SKA. SKA dapat tidak memuat tanda tangan eksportir dan atau overleaf notes jika 1. Perjanjian atau kesepakatan internasional tidak mewajibkan adanya tanda tangan eksportir dan atau overleaf notes dan atau 2. Negara anggota perjanjian atau kesepakatan internasional menyediakan website untuk melakukan pengecekan terhadap validitas SKA. Penyerahan lembar asli. Lembar asli SKA atau invoice declaration beserta dokumen pelengkap pabean penelitian SKA yang dikirimkan melalui surat elektronik atau email atau media elektronik lainnya wajib diserahkan ke kantor pabean. 1. A.
paling cepat 90 hari kalender sejak pemberitahuan pabean impor atau PPFTZ 01 pemasukan barang ke kawasan bebas dari luar daerah pabean mendapatkan nomor pendaftaran, dan paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA atau Invoice Declaration. Atau 2. Dalam hal dilakukan permintaan oleh pejabat bea dan cukai. Perlu diingat, penyerahan lembar asli SKA dilakukan dengan meminimalkan kontak fisik antara pejabat bea dan cukai dan pengguna jasa atau physical distancing dengan pengaturan yang ditentukan oleh masing-masing kantor pabean. Syarat tarif preferensi SKA yang pertama, origin kriteria yang berpedoman pada PMK 229 tahun 2017, contoh PMK 11, PMK 109, dan PMK 124. Yang kedua, consignment kriteria yang berpedoman pada PMK 229 tahun 2017, contoh PMK 11, PMK 109, dan PMK 124. Yang ketiga, procedural provision berpedoman pada PMK tata cara penyerahan selama COVID-19 dan PMK 229, PMK 4 2017, contoh PMK 11, PMK 19, dan PMK 124. Ketentuan prosedural yang berpedoman pada PMK tata cara penyerahan selama COVID-19. A. Penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta dokumen pelengkap pabean penelitian SKA. B. Tanda tangan pejabat yang berwenang dan atau stempel resmi dari instansi penerbit SKA. C. Tanda tangan eksportir, dan yang terakhir overleaf notes. Ketentuan prosedural selain yang diatur pada PMK tata cara penyerahan selama COVID-19 berpedoman pada PMK 229. Misalnya, A. Diterbitkan dalam bahasa Inggris. B. Memuat nomor referensi. C. Mencantumkan kriteria asal barang. D. Ketentuan prosedural lainnya. Perlu diingat, apabila ketentuan asal barang tidak terpenuhi, SKA atau Invoice Declaration ditolak dan tarif preferensi tidak diberikan. Tata cara penelitian dan sanksi. Tata cara penelitian SKA atau Invoice Declaration beserta dokumen pelengkap pabean penelitian SKA dan ketentuan mengenai pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama UU Pabean dan yang kedua PMK 229, PMK 4 2017, junto PMK 11, PMK 19, dan PMK 124. Perlu diingat, rules of origin. Yang pertama, kriteria asal barang, yang kedua, kriteria pengiriman, dan yang ketiga, ketentuan prosedural wajib dipenuhi seluruhnya. Pemberlakuan ketentuan. Ketentuan dalam PMK berlaku terhadap pemberitahuan pabean impor dan PPFTZ 01 pemasukan yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dari kantor pabean sejak ditetapkannya status pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 oleh WHO dan belum menyerahkan lembar asli SKA atau Invoice Declaration beserta dokumen pelengkap pabean penelitian SKA. Dan PMK mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa hal yang perlu diingat dan diperhatikan. Yang pertama, penyerahan SKA atau Invoice Declaration serta dokumen pelengkap penelitian SKA harus disampaikan melalui email atau media elektronik lainnya disesuaikan dengan yang ditentukan oleh kantor pabean. Yang kedua, email ditunjukkan ke kantor pabean terkait, bukan kantor pusat. Yang ketiga, scan berwarna dan hasil unduhan SKA memperlihatkan seluruh elemen data SKA dari kolom 1 hingga kolom 13. Yang keempat, penyampaian SKA atau Invoice Declaration serta dokumen pelengkap penelitian SKA menunjukkan pada pemberitahuan pabean impor atau PPFTZ 01. Yang kelima, penyerahan lembar asli SKA atau Invoice Declaration serta dokumen pelengkap penelitiannya dilakukan paling cepat 90 hari atau saat diminta oleh pejabat bea dan cukai. Yang keenam, importir dan atau PBJK agar melakukan penyimpanan lembar asli SKA atau Invoice Declaration serta dokumen pelengkap penelitian SKA dengan baik sebelum diserahkan ke bea cukai. Penyerahan lembar asli SKA dilakukan dengan tetap memperhatikan physical distancing dan social distancing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Selamat pagi.